Oke pemirsa, sekarang saatnya kita akan mengikuti kebaktian penghiburan Mapor Kualang. Shalom, Masih dalam selamat kegiatan sore. acara Rambu Solo Baiklah kita tenang dan kita memulai Tungkungan Garuga, ibadah kita dan dari host pada mengucapkan sore yang ini, selamat menyaksikan ibadah. yaitu honoran sara lagi pemulai. Pertama, pembukaan sedang berlangsung. Kedua, ibadah yang dibawakan oleh saudara kita Artika Balik SPH. Yang ketiga, ungkapan hati dari keluarga. Yang keempat, istirahat. Kelima, penutup. Sekarang kita masuk dalam honoran sara untuk ibadah. Baiklah, kita tenangkan hati kita masing-masing dan kita memulai beribadah. Dan yang memungkinkan berdiri, baiklah kita berdiri dan kita memuji Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat 163 ayat 1 dan 2, bila duka menerpa. Ibadah penghiburan ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai kamu juga. Kita masuk dalam tanya pengharapan. Dari Mazmur 55 ayat 5 sampai 9.
hatiku gelisah. Keriang maut telah menimpa aku. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang Bahkan aku akan lari jauh-jauh. dan bermalam di padang gurun Aku akan segera mencari tempat perlindungan. terhadap angin ribut dan badai. Amin. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian Kuang Ki Yesus, Kuang Ki Yesus. Di pelataran duka ini Tuhan, kami datang menghadapi-Mu, hampir takhta kerajaan. Kami tunduk menaikan puji syukur di hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan pertolongan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan buat kami semua. Nyata Tuhan, sudah menyertai kami dalam sehari lamanya sehingga sore ini kami akan memuji dan memuliakan Dikau. Sekarang Tuhan, hamba-Mu yang telah mengambil bagian nanti menaburkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang ditaburkan nanti boleh kami
anggota jemaatmu sama orang-orang yang berduka bisa mempraktekkan di dalam langkah hari hidup kami masing-masing. Karena firman-Mu itu pelita bagi hidup dan kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita di sore menjelang malam hari ini telah saya persiapkan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin firman Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, diberi kesempatan bagi keluarga dari Bapak Tingkah untuk menyampaikan pujian penghiburan di tengah-tengah kita hari ini. Kami masuk kantongan uang mintuna ketuan maru dinding meong lina mati olo malabini solang mola kulina mengarina Misan ku tandai ku apua
susah mapari kuramput pasong lomi mama seni opuang dami sabianana Wisang ku tandai semua puang Tunanai butuh intuna patunduan Tunduin adika Lamino mapari Unolai itu katunganani Mindara upang lasanggan kita ni rondong na salian dio may kuat masusah mapari kurampon pasong lomi mama semi opuang dami sabiana mama semi opuang dami sabiana Sebuah keyakinan dari keluarga bahwa dari Tuhan mereka dikuatkan dan juga oleh Tuhan mereka akan dimampukan untuk melewati persoalan kehidupan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang menjadi tema perenungan kita hari ini, yang tema yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang penuh hiburan yang kekasih dalam Tuhan, kita yang hadir saat ini pasti denasang tak alami itu masa kecil lah. Ya tonadadian kita itu indo ta, tonadadian kita injo ta, tak itu langsung keluar. Mulai dari binti PKI beranjak jadi anak-anak sampai kepada orang tua bahkan berkeluarga bagi yang sudah berkeluarga. Waktu kecil Bapak Ibu saudara-saudara, ya tonna binti pada mai anak mi malem misalnya mak persian dulu atau den rokok mika tu tak mi bawa malem mak persian kita anak mi nasi binti pasti mi bawa nasang iyo malem dibawa mak persian dulu. Dan ketika sampai pada umurnya biasa divaksinasi, disuntik atau diimunisasi, kata aku salah, sabah tak duka pakolami jadi kutirona risa kurangin. Bahkan setelah imunisasi Bapak Ibu saudara-saudara, biasa apa tuh dari lakopia, yo, noko jauh semi-samping noko melasu. Bukannya sehat secara pemikiran kita kumala diimunisasi pasti akan sehat. Tetapi malamnya biasa temipia nalasui. Bukannya sehat, biasanya anak-anak akan demam dan badan mereka akan sakit. Ya motornya biasa tumangi, selako injo anak salah ambek anak tak bisa mama. Tetapi setelah itu Bapak Ibu saudara-saudara, perlahan-lahan daya tahan tubuh anak itu menjadi kuat, menjadi semakin tahan dan menghadapi berbagai serangan penyakit yang menyerang tubuhnya. Tongan raka tahu? Iya. Sabak ko pira-pira te bidang kesehatan nanai jadi pasti napokada ngalar suatu kali kalau malam bawa te mipela ko puskesmas ke ta itu latapo melona. Saya nggak minta Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah kita melihat sebuah kerang yang biasa mau ditiru lalu televisi, sebuah cangkang tiram, kerang tiram tuh menghasilkan mutiara.
Sebuah mutiara yang terjadi tidaklah langsung begitu saja, tetapi melalui proses. Mutiara itu adalah hasil dari pengendapan berbagai debu yang masuk ke dalam cangkang tersebut. Dan pastinya Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, bahkan natosoki saja aduri, pasti mapadi. Demikian juga sebuah tiram, ada sesuatu yang mereka terima, mereka menderita. Ia dulu menderita sebelum akhirnya mutiara yang indah bisa dihasilkan. Dan saya mau mengatakan Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang baik dan sempurna dihasilkan tanpa melalui proses yang sangat panjang. Mengapa? Karena semua hasil yang baik perlu perjuangan. Mungkin ada di antara kita yang tidak sependapat dengan pendapat saya hari ini. Bahkan ada orang lain berpendapat bahwa bisa saja orang berhasil tanpa harus berlelah. Bisa saja orang berhasil tanpa harus kerja keras. Iya, tentu saja itu bisa, Bapak Ibu saudara-saudara. Orang bisa sukses dengan cara curang, orang bisa sukses dengan cara mencuri atau menipu orang lain, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kesuksesannya itu tidak bertahan lama. Tadi robang ni selanasang Bapak Ibu saudara-saudara, seseorang yang memakai narkoba, yang naditiro kemangkai na iru bisa tatiro lalu berita sekarang ini, mereka menjadi kuat, mereka menjadi semangat. Tetapi ketika efek obat itu habis dalam tubuhnya, mereka lebih lemah daripada yang sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup orang Kristen, masalah juga timbul dalam kehidupan kita. Masalah ini sama seperti penyakit yang sering mendera, yang sering menusuk dalam kehidupan kita, yang membuat kita merasa tidak berdaya. Sama seperti debu yang masuk ke dalam cangkang tiram, rasanya sakit dan pedih Bapak Ibu saudara-saudara. Kadangkala membuat kita untuk berpikir bahwa telah menyerah, membuat kita merasa putus asa. Akan kecemasan kita bisa hilang bergantian dengan kecemasan yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan kita berpikir bahwa kesulitan satu ini belum selesai. Muncul momente, tak apa namanya terlebih agar bisa sehingga betul bisa. Sehingga banyak orang yang putus asa dan tidak kuat untuk menghadapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sama seperti tubuh kita yang sebenarnya diciptakan oleh Tuhan Yesus untuk bisa berdaya tahan yang kuat terhadap penyakit. Sebenarnya roh dan jiwa kita ini sudah mampu memiliki daya tahan terhadap efek masalah-masalah negatif yang membuat kita kadang-kala merasa pada hal yang membuat kita masalah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita itu banyak. Apabila ini ke keluarga, satu masalah orang lain, satu sama. Banyak masalah yang membuat kita merasa tidak mampu untuk melalui kehidupan ini, membuat kita merasa bahwa saya tidak sanggup untuk keluar dari persoalan yang sedang dialami. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan kita hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menjalani kehidupan, ketika kita dalam persoalan hidup, satu yang menjadi tempat kita untuk dikuatkan dan dimampukan ketika kita berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah kita melihat seekor burung Raja Wali? Pasti dengan sama mata tirai lah. Entah ditira secara langsung ataukah melalui HP, pasti kita sudah melihat burung Raja Wali itu seperti apa. Dia adalah binatang yang paling kuat. Dia mempunyai gerakan yang gesit. Dia mempunyai cakar yang tajam.
Bahkan dia juga mempunyai mata yang sangat fokus. Bahkan tidak sampai pada itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia mampu terbang tinggi. Tetapi jangan berpikir bahwa ketika seekor burung Raja Wali ini sudah lahir, ia langsung begitu saja, tidak. Saya membaca beberapa referensi, bahkan sudah gada-gadu kalian Google. Raja Wali ini adalah binatang yang paling rapuh ketika ia masih kecil. Mengapa? Karena induknya biasanya akan membawa anak-anaknya tinggal di puncak yang paling tertinggi. Biasanya bawa lengan garontok kayu paling malangkana. Dan di situ dia dilatih untuk terbang. Si induk ini akan menjatuhkan anak-anaknya ke bawah dan membiarkan mereka berteriak-teriak sebelum pada akhirnya mereka akan berlatih untuk terbang. Ketika anak-anak Raja Wali ini mulai mengepakkan sayap, Bapak Ibu Saudara-saudara, induk mereka berjaga untuk menolong mereka, dan anak-anak itu akan bangkit dan terbang menjadi Raja Wali yang kuat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa hari ini saya mau mengajak kita untuk bercermin dari seekor Raja Wali? Mungkin karena kekuatan Raja Wali yang besar. Saya percaya bahwa keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua nenek terkasih hari ini, ya kena denpa dioren, pasti akan merindukan anak-anaknya menjadi anak-anak yang kuat, akan merindukan anak-anaknya menjadi anak-anak yang tegar dan penuh dengan keberanian untuk menghadapi hidup dengan cara apa? Sanggina solanasam, sipa akadamero. Pasti orang tua menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan anak cucu. Menjadi anak yang penuh dengan semangat dan impian untuk meraih cita-cita mereka, bukan menjadi anak-anak yang takut untuk hidup dan selalu berduka dan selalu dalam keadaan yang membuat mereka seolah-olah tidak bisa bangkit. Itu juga tujuan Tuhan Yesus dengan semua masalah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus ingin kita menjadi seperti Raja Wali yang kuat dan berani. Kita selalu dilatih untuk mengepakkan sayap-sayap iman kita yang lemah melalui berbagai tantangan kehidupan, melalui berbagai persoalan hidup yang menghampiri kita. Angin dan badai dalam kehidupan kita memaksa kita untuk terbang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi lihatlah, tanpa kita sadari biasanya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan sebenarnya sedang mengawasi kita. Tuhan sebenarnya sedang mendampingi kita. Tuhan sebenarnya sedang mengarahkan kita, menuntun kita. Bahkan kalau kita jatuh tidak akan sampai dibiarkannya kita tergeletak. Tuhan ada untuk menolong kita di tengah-tengah persoalan kehidupan kita. Meskipun kita selalu mengeluh dan berprotes kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 31 pembacaan kita hari ini mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menantikan Tuhan adalah berharap sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Sudah. Manusia selalu merencanakan segala sesuatu, tapi kadang-kala kita lupa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu meminta kesembuhan, tetapi kalau sudah sehat, kita malah sibuk dengan diri kita sendiri, bahkan lupa untuk bersyukur. Karena masaki na ko yung upala ko katemo mi kebisa ko matana mi lendo kana sumite saking ko allo minggu pikumale ma gereja na pamatana ni ko matua na pamaleke ni nagtaran ni sa gitna
Nalambi alo minggu tak nama lewat gereja. Kadang-kala kita lupa bersyukur dan tidak melihat bahwa ternyata Tuhan selalu beserta dengan kita. Yang ada kita lah yang menjauh daripada Tuhan. Nah, pokaunan yang kita pengkarangan dan lain sebagainya, nah urungan di tak male, mamin. Bahkan setiap kali ketika kita bangun tidur, kadangkala kita lupa menantikan Tuhan. Malahan kadangkala kita menantikan pertolongan yang lain, kita menantikan pertolongan manusia tanpa menantikan pertolongan dari Tuhan. Bahkan ketika kita sudah ada di jalan keluar, barulah kita sadar kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita meminta kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, segenap keluarga yang kekasih dalam Tuhan, orang yang selalu menantikan Tuhan ibarat burung raja wali yang akan terbang tinggi dan kuat menghadapi segala macam penderitaan dan badai hidup. Mungkin masalah boleh ada dalam kehidupan kita, hidup boleh susah, penderitaan boleh datang, tetapi kita kuat karena kita tahu ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan kalau Tuhan di pihak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada siapakah kita akan gentar? Itu kata pemazmur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Iya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekiranya lewat duka yang dialami oleh keluarga hari ini bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk senantiasa melihat dan menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan bukan hanya untuk keluarga yang berduka, tetapi juga kita semua yang di sini yang hadir dalam pelataran duka ini, bahwa Tuhan Yesus akan menguatkan kita, Dia akan memampukan kita dan menghibur seluruh rumpun keluarga di dalam menjalani kehidupan ini. Amin, firman Tuhan. Kita masuk dalam persembahan syukur. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 4. Bagi Yesus kusiratkan. Hidupku seluruhnya
Wah, ding keberkelamali lang pemirsa. Ya, dan persembahan keluarga tamalan jemaat ladi popeseng natura ladi lelang tawai 100 pisan 100 pisan 100 penduan 100 pen talun polio. Kung Bamba, MMB tidak. Oke, terima kasih. Ya. Selamat menyaksikan ibadah. Bisa apa? Tawai 100 pisan 100 penduan 150 pisan sulen 150 penduan 200 pisan 200 penduan 200 pen talun daya ayah na persembahkan sudah Pak Dokter ikwa kurre semangat denin detelo may boko 100 pisan 100 penduan 100 pen talun ini paro kapang ayah na persembahkan sudah sudah ne paro ikwa kurre semangat iyo ne pano tabe salah sabu mungkin tole tawai tamo oh iya 1,5 pisan 1,5 penduan 1,5 pen talun dia tidak ayah na persembahkan duka jotika kikwa kurre semangat dia mana mutu cuma mata lo tuta pernah bersuara ku saring tole tawai iya 50 pisan pantawa duka to Sing duka kamu tuh 50 misalnya raka kamu 100 pisan sule 100 penduan 100 pentalun indete iya nah persembahkan sule polio kikwa kurre semangat tole tawai bar kena koti demi matalunnya ngatosa ngambil kumu bang pira 100 pisan 100 penduan 100 pen talung nerapa oh iya nah persembahkan sudah duka sudah nerapa jami kikwa kurre semangat mamde lalam maina tole tawai tamo 100 pisan 100 penduan tamo kalau tamo mengkurin dengan deh 100 penduan 100 pen talun iya po parel iya lah kok kita mintu solanasang tumangkan nala katanan saya tuh persembahkan kita ma jemaat kikwa kurre sumangan tumintu kama lantukan tenami tali itu kesalahan asang ta mas sambayang mati kaleni opuang matua lanti mabongi totemo
rampokan usorongan itu diwana katuan ki. La di obuang lantai tengah-tengah naka masusan ki. Belan naka membokaran na indi ambek. Mangka makan solana sang undang-undangan itu kadan mi lamai sang tang surak madatun mi. Kadan mi tu mangka kinandungan solana sang obuang. Kiranuan kumua lami pasake. Ami tantong unada ikan ni solana sang la umpake la umpogawi lalu minto sulapa anak katuan ki. Tu tontong siapa mi kamasyankan lako kami solana sang. Obuang kapenomban ki lan kadatuan surga. Rampodu kakan obuang usorongan ni inda kipoto matanna. Injo to balu lan agan katuanna la untingaya inde agan. Maadin kiranuan obuang umua lami pasake. Benni kamatotoran batang kale kamalapuran obuang. Benni kakinan sia kasabarasan. Anna maadin tontong sabara uling kai te katuan. La di untingaya inde agan. Tontong maksatuanan mati olo malabi ini. Sia tontong duka nakanasai obuang. Kumua inang tai mi bela lambaran ila lumintu katuanna. Ia mempalek to obuang tontong komi usisalanni. Si sola temai anak ampuna. Nenek Rapa, Nenek Fano, Pong Tingkat, Pong Asril, Pong Kevin, Sia Pong Putri. Lami pasak ya sabana sang obuang lan katuan na lan tananan dapo na pantan simisa-misai. Benni kasabarasan kakinan. Pasya lama si solana sang obuang. Anna tontong sang mina unang karni tesara. La umpal-umpal ni batang rabuk na indi ambe mangka ukaboroi syakura. Nakaboroi. Dan lupa solana sang obuang na pada-pada sang mina. Maadingan mangkarong nera inde sara. Na tontong luka obuang lan tesara sangan mi tontong dipudi sa dipakalani. Pasak ke lan tananan dapo na pandan simisa-misai. Lan pintu pengkarangan tupura mi papasanan nila ko batang kalina pandan simisa-misai. Dan lupa obuang na maadin mong posara mera situro paporayang ni. Na ape asale na napake upatago te katuang rabi tontong umpudi umpakalabi ko na. Temito temi ampona. Sila ito barana inda diputo maton na obuang. Lami pasak keduka lan katuan na pantan simisa-misa na. Ito medan ampona lan kaloboran na lan kapasikohan na. Mama si komiang misisaman ni obuang. Pasitayan na nito may bala kasanggangan. Ang natantong makarito tuunda kajami kamanalangan ulenri kapasikolan. Namin tutunaan alan katuan na maadin lang ibebali obuang. Nasaman mi dipudi sa dipakalali. Ikuray sumanga ato Mama Semi mo'y angkilan agang kamasusan opuang. Bilan na Mama Semi siya pagkabaro mi. Maadin opuang temay taon mi. La saburan teroan ambe, teroan injo. Siya toma aparenta, siya pak tondokan. Maadin opuang upasara desara saya laku ato totemo. Kiranuan kumua lali pasakilan katuan na opuang. Labi si taruna lampana ata indesara. Mama se komi ammi si solan ni opuang. Anna maadin tontong luka upana ada desara si turu pak porayang mi. Na sangan mi dipudi dipakalabi. Dan mito temajeris gereja launang karan pakamayan. Lakiran duka mi pasakikan solan sangan katuan ki. Pasiriakan kamatotoran kamalapuran batang kale. Ang kimarin unang karang mela inde pakamayan si turu pak porayang mi. Na inde duka togi kana sai kumua. Inang kamuman na si patu siya le dipudi sa dipakalabi. Opuang kapanomban ki lang kadatuan suruga. Mangkaduka mate kami taon ni usorong tanda kuryang sumangaki. Ulendui pun ditumangka di pajalan. Lami pasak ya opuang denopa na dipake. Umpakaluaran tujuan na parentami lan kumbongan ni. Namintu na tao duka. Kika na sai kumua. Lagi pake salanasang umpatar rete katuan. Labi budi kata di kami. Kurai semang ada kami tahu mi opuang turampual si pakatan na misa sola misa. Iranon duga kumala ni pasakekan lan katuan ki pantan si misa misaki.
Angki tentang duka masa peranan maran-maran mati olo marabi ini. Dako ke dako obuang kesure kang lako toongan banuangki. Membela mandapina kiranuan kamu lau sisolankan. Angki madin rampo salama. Na inda duka to tinanai tentong pada si pulung umpudi umpakaladi ko. Temita terapu tula torrona lanteinan obuang. Lami basak ke duka. Anna tontong duka masuk tonan sesangkina. Umlikai te katuang labi tontong umpudi umpakaladi ko. Buda paturanong kisolanasang opuang apa miisan sa mitar tumintu na agan kisiya kaparaluangkin. Iya mapaleta opuang tangding talinya kan turampo masambayang. Tangiya paapurayan kita dari sangadin na paapurayan ni. Lalu sangan na puang kipongnya siya mapuang sa juru salamaki. Utontong menadaikan masambayang susitu na puang. Wambe kido suluka. Ipalaku na di pakalai susanami. Anda patara bukahan kami. Dari papore yang dilatari no susidau suluga tentang istilasan dari tanda arete siapa dia susah dan susi kami pada pesawan atau kasalan lakukan saya mendorong tadi doso sangarin narinting pagata tidak anarandang dan jata penjemput pelana kamu tumampi parenta siapa kau siapa balak lina saya lakukan amin. Sambil berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, NKB 170 bait pertama dan ketiga, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah kamu sekalian dan tetaplah teguh dalam pengharapan kasih dan pertolongan Tuhan. Sebab hanya dialah perlindungan di segala jalan kehidupan. Agar kita tetap teguh, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam nyanyian syukur Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan 3 di Badai Topan Dunia.
berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kan tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus Gembala di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Gembala di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jaga ibadah kita. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke pemirsa, demikian kita telah saksikan kebaktian penghiburan dalam rangkaian prosesi adat Pakualang pemirsa. Baru selesai saja dilaksanakan. Oke, kita tutup dulu live kita pemirsa. Kita akan kembali di acara selanjutnya. Baik, terima kasih dan selamat malam.